Di video kali ini kita akan membahas sedikit topik mengenai on-page SEO. Ya, kita akan bagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama ini untuk bagian dasarnya dulu. Ya, jadi SEO itu kita bisa bagi jadi dua paling enggak. SEO on-page dan SEO off-page. On-page itu yang bisa kita optimasi di website kita, ya. Sedangkan off-page itu di luar website kita. Contohnya misalnya backlink dan sebagainya. Itu adalah masuk kategori off-page. Nah, untuk on-page sendiri, WP Business sudah mencoba berusaha untuk mengaplikasikannya, ya. Dan tentu saja tim kita sudah kita tes kompatibel dengan plugin SEO populer, terutama misalnya Yoast, WordPress SEO, dan All-in-one SEO. Nah, mengenai plugin akan kita jelaskan di bagian yang kedua. Nah, kita akan fokus di bagian yang pertama dulu, di bagian themes kita sendiri. Jadi kalau Anda lihat website kita, jadi di sini untuk di homepage, ya, untuk di homepage sendiri H1 itu adalah site title di sini. Di sini adalah heading H1, ya, heading 1. Ini adalah kita memakai H1-nya di site title. Post title tentu saja langsung memakai H2. Jadi itu di homepage. Nah, sedangkan untuk di kategori, misalnya di halaman kategori, misalnya kita klik salah satu halaman kategori news katakanlah. Nah, di sini H1-nya adalah judul dari kategori. Judul kategori. Nah, jadi kalau misalnya ingin mengindeks halaman kategori dan supaya halaman kategorinya juga bisa bersaing di SEO, ada nilai lebih untuk dari sisi SEO, jangan lupa untuk memasukkan kategori description di sini, ya. Ini penting. Jadi kalau misalnya kita bisa masuk ke WordPress dashboard, post kategori di sini. Nah, di sini kita bisa edit kategorinya. Nah, di sini Anda bisa mendapatkan description di sini. Description di sini yang nantinya ini akan bermanfaat untuk on-page SEO. Nah, ini jika Anda ingin mengindeks halaman kategori Anda. Karena ada beberapa yang memilih untuk tidak mengindeks halaman kategori, ya. Begitu juga dengan halaman teks, ya. Itu. Nah, terus kemudian bagaimana dengan single post? Kalau kita klik single post, nah di sini single post yang menjadi H1 adalah ini, post title, ya. Nah, untuk di single post sendiri kita tidak ada H2, ya, kita tidak ada H2. Jadi sangat direkomendasikan H2 ada di dalam konten, ya. Sangat direkomendasikan seperti itu. Jadi misalnya kita akan edit, ya, posting ini. Nah, dalam menulis postingan biasakan untuk membuat section-section dalam artikel Anda. Misalnya di sini ini adalah section yang kedua, ya. Misalnya di sini terserahlah judulnya apa misalnya. Contohnya misalnya saya ambil dari sini aja. Oke, misalnya saya ambil dari sini, ini contoh misalnya kata pendek sini. Nah, di sini section di sini ini jangan lupa. Oke, kita klik di sini. Nah, ini kita kasih H2 dan seterusnya. Jadi misalnya contoh misalnya nanti di bawahnya lagi ada misalnya ada 2 gitu ya. Nah, ini. Oke, ini juga kita buat H2. Oke. Kita klik update. Nah, sekarang kita bisa lihat. Nah, jadi ini kalau contoh seperti ini adalah H1. Nah, terus kemudian ini adalah H2 dan ini juga adalah H2. Jadi ada di dalam konten. Nah, ini adalah contoh praktek yang bagus untuk on-page SEO, ya. Nah, jadi tentu saja silahkan kalau misalnya ini juga mengandung keyword yang sedang ditarget dan sebagainya. Ini contohnya. Jadi ini beberapa contoh on-page SEO yang perlu diperhatikan jika Anda menggunakan themes dari WP Business. Dan di bagian kedua kita akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan plugin SEO.